Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Suryanus Novia Amanda. Saya siswi SMA Negeri 1 Pusako dari kelas 11 IPS 2. Di kesempatan ini, saya akan membahas tentang pengaruh narkoba dan psikotropika pada sistem koordinasi. Penggunaan psikotropika masih menjadi permasalahan di Indonesia. Meskipun kampanye tentang bahaya penggunaan obat terlarang tersebut masih banyak dilakukan, namun para penggunanya tidak merasa jera. Untuk lebih mengetahui, kita harus tahu apa itu narkoba dan psikotropika. Narkoba adalah suatu zat atau obat yang bersifat alamiah, sintesis ataupun semi-sintesis, yang dapat menimbulkan efek kehilangan kesadaran, halusinasi, dan gaya rangsang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus, dan gejala putus narkotika apabila pengguna dihentikan. Penggolongan narkoba berdasarkan daya adiktifnya dibagi menjadi 3. Pertama adalah narkoba golongan 1. Narkoba golongan 1 adalah yang paling berbahaya karena adanya daya aktif yang sangat tinggi. Gunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Yang kedua adalah narkoba golongan 2. Narkoba golongan 2 ini memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya pentidin, henzidin, dan betamol. Selanjutnya, narkoba golongan ketiga, yang mana daya adiktifnya ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan penelitian. Contohnya kodain. Zat-zat yang terkandung di dalam narkoba, yaitu adalah pertama adalah morfin. Morfin adalah hasil olahan opium mentah, bentuk tepung halus, warna putih, atau dalam bentuk cairan. Yang kedua, heroin atau putau, berbentuk bubuk kristal putih yang dihasilkan dari morfin. Kekuatannya 2 kali lipat lebih kuat dari morfin, dan sering disalahgunakan oleh orang di Indonesia. Yang ketiga, kodain, termasuk garam atau turunan dari opium. Efeknya lebih lemah daripada heroin, potensi menimbulkan ketergantungan yang rendah. Yang keempat, hidromorfon, sejenis narkotika semi-sintesis yang dibuat dari morfin. Yang kelima, meperidin atau petain, efek ketergantungan yang lebih ringan. Yang terakhir adalah metadon. Selanjutnya, kita akan membahas psikotropika. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh sel efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat, disertai timbulnya halusinasi, ilusi, perubahan perasaan, dan penyebabkan ketergantungan. Psikotropika digolongkan berdasarkan daya adiktif dibagi menjadi 4. Yang pertama, psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 merupakan daya adiktif yang sangat kuat. Contohnya ekstasi. Yang kedua adalah psikotropika golongan 2. Memiliki daya adiktif kuat, berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin dan metafetamin. Yang ketiga adalah psikotropika golongan 3, memiliki daya adiktif tetapi sedang. Salah satu contohnya adalah lumibal. Yang terakhir adalah psikotropika golongan keempat, memiliki daya adiktif yang ringan. Contohnya nitazepam dan diazepam. Penggolongan psikotropika berdasarkan pengaruhnya terhadap saraf pusat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama depresan, bekerja dengan menekan fungsi saraf pusat sehingga mengurangi aktivitas saraf pusat, termasuk psikotropika golongan keempat, megadon dan valium. Penggunaan yang tidak terkendali menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf pusat, ketidakpekaan saraf sensorik dan motorik, penurunan fungsi alat indera, kehilangan kontrol diri, serta kecanduan.
Yang kedua, stimulan. Bekerja dengan mengaktifkan kerja susunan saraf pusat. Contohnya, amfetamin, ekstasi, dan kokain. Penggunaan jangka panjang menyebabkan ketergantungan. Yang ketiga, halusinogen. Menimbulkan perasaan halusinasi, contohnya LSD. Efek samping dari penggunaannya adalah melemah kemampuan mengingat dalam mempelajari sesuatu, menurunnya fungsi sistem produksi dan sistem kekebalan tubuh. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat dibagi menjadi 3, yang jasmani, rohani, dan depensasi. Obat yang digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit ADHD atau hyperaktif dan narkolepsi. Namun, sabu kadang disalahgunakan. Bentuk sabu yang biasa digunakan oleh pecandu adalah berbentuk serbuk putih. Serbuk putih ini merupakan bentuk halus dari kristal meth. Serbuk tidak berbau, pahit, dan mudah larut. Sabu bekerja dengan meningkatkan dopamin di otak. Dopamin yang meningkat tajam dan melebihi kadar dopamin yang secara natural diproduksi di otak membuat penggunanya merasakan bahagia. Akhirnya, penggunanya berpotensi untuk menggunakan sabu terus-menerus, bahkan meningkatkan dosisnya. Efek jangka pendek yang mungkin muncul adalah seperti meningkatkan aktivitas fisik, menurunkan nafsu makan, nafas menjadi cepat, detak jantung tidak beraturan, meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh. Sabu atau metamfetamin yang dikonsumsi dalam jangka panjang akan memberikan efek fatal bagi tubuh manusia. Metamfetamin membuat seseorang sulit mengambil keputusan, sehingga memicu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Penggunaan sabu juga akan mengarahkan orang untuk melakukan hal yang beresiko, seperti seks bebas. Kepada fisik tubuh, sabu-sabu jangka panjang dapat sebabkan kehilangan berat badan, gigi rusak, gatal di seluruh tubuh, perubahan pada fungsi dan struktur otak, dan lain sebagainya. Pecandu sabu harus melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan perubahan fungsi dan struktur otak. Belum ada obat khusus yang mampu menangani efek sabu. Perawatan bagi pecandu sejauh ini dilakukan dengan terapi.